Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Madani dari PTPN 1 Regional 4 Unit PK Rosela Baru, salah satu peserta PLDP 3 Pendukung Bisnis Angkatan 13. Untuk kali ini kita akan coba mempresentasikan terkait tentang modul fungsional. Dalam modul fungsional terdapat manajemen sumber daya manusia atau istilahnya MSDM. Berdasarkan proses histori atau sejarah yang ada dalam perkembangan pengelolaan sumber daya manusia, itu dibagi menjadi beberapa tahap. Di tahap yang awal dalam pengelolaan sumber daya manusia atau traditional human resource itu menganggap sumber daya manusia adalah sebagai hanya dalam pengaturan keadministrasian, administrasi penggajian kah, administrasi absensi kah, administrasi izin sana, izin sakit dan lain-lainnya lah, hanya dalam bidang keadministrasian. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia ini menganggap bahwa manusia adalah sebagai nilai tambah yang bisa membuat perusahaan memiliki bisnis yang akan lebih berkembang, atau dalam istilahnya sekarang human resource management. Jadi sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan dikembangkan sehingga dia bisa memenuhi strategi bisnis yang akan digunakan dalam perusahaan tersebut. Pada level selanjutnya, level tertinggi yang lebih kompleks lagi, sumber daya manusia ini dianggap sebagai human capital management. Malah sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut menjadi tulang punggung yang mampu memperkuat atau meneruskan sampai sejauh mana perusahaan bisa berkembang. Jadi semakin tinggi proses pengelolaan sumber daya manusia akan lebih menganggap sumber daya yang ada itu akan menjadi tolak ukur bahwa perusahaan itu semakin berkembang. Untuk selanjutnya, dalam MSDM ini ada 4 peran yang berpengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama adalah sebagai strategic partner, di mana sumber daya manusia atau human capital SDM di sini akan menjadi mitra bagi para pengusaha dalam membantu proses bisnis yang ada di perusahaan. Yang kedua adalah sebagai change agent, di mana SDM di sini akan mencoba membantu memahamkan perubahan yang ada dalam organisasi terhadap tantangan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga adalah employee champion, di mana SDM di sini akan menjadi penggerak dalam mempersiapkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia seperti apa sih yang diperlukan oleh perusahaan. Dan yang keempat adalah sebagai administrasi expert. Jelas, karena sejak dari dulu sumber daya manusia atau human capital atau personalia akan lebih paham, lebih menguasai terkait penggajian, terkait perekrutan, terkait sistem administrasi khususnya yang menunjang kinerja. Untuk selanjutnya terkait tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa itu terdapat siklus atau rantai jaringan atau rantai pasok yang menghubungkan antara perusahaan
sebagai user dengan vendor sebagai supplier, dengan tujuan agar produksi barang yang akan dijual ke pelanggan untuk memenuhi bahan dasarnya. Dalam pengelolaannya, supply chain ini terbagi menjadi 3. Supply chain rantai hulu, supply chain pasok internal, dan supply chain rantai hilir. Pengelolaan rantai pasok ada digunakan pendekatan menyeluruh dari operasi organisasi. Supply chain management atau rantai pasok ini digambarkan dalam siklus manajemen. Yang pertama, plan adalah berupa perencanaan, source berupa sumber daya atau sumber daya yang akan disiapkan dalam pengadaan, make proses produksi atau proses menghasilkan produk, dan yang keempat adalah delivery atau manajemen order. Untuk selanjutnya terkait tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, atau lebih dikenal tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Apa sih fungsinya atau apa sih gunanya CSR? CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan, di mana ketika perusahaan berupaya keras mengejar laba, namun tetap berupaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan. Demikian penjelasan dari kami terkait penjelasan modul fungsional dalam pelatihan PLDP 3 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.